Tuan Zimmer mengangguk sambil berpikir. Bagaimanapun, orang yang paling dia sayangi di keluarga Zimmer adalah Zack. Mendengar ini, dia melihat ke arah Mandy dan berkata, "Oke, Mandy, kamu bisa melanjutkan. Saatnya memilih waktu. Lebih baik memilih hari daripada gagal. Besok kamu akan berangkat ke York Enterprise untuk membahas kerjasama. Kamu hanya bisa sukses dan tidak boleh gagal." "Kakek, menurutku," Mandy tampak tertekan. Dia baru saja dimarahi oleh pihak lain hari ini, dan dia meminta seseorang untuk membicarakan pekerjaan yang sama besok. Tuan Zimmer tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan, tetapi berkata dengan dingin, "Masalahnya telah berakhir. Yang harus kamu lakukan adalah menjalankannya, bukan membuat alasan." Begitu kata-kata itu keluar, semua anggota keluarga Zimmer yang hadir berdiri dengan memikirkan mata dan hidung dan hati. Mereka merasa beruntung di dalam hati. Ini tidak beruntung. Ketika dia sampai di rumah, Lilian juga memiliki ekspresi muram di wajahnya. Keluarga mereka awalnya memiliki kesan buruk pada lelaki tua itu. Dan sekarang setelah tugas mustahil seperti itu diberikan kepada mereka, mereka tidak bisa berkata-kata. Lilian Yates membanting gelas udara. Setelah beberapa saat dia mengutuk, "Di mana Harvey pecundang itu? Jika aku tidak membiarkan dia segera datang untuk mengemas barang dan memasak, apakah dia akan mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut, "Tapi, apakah kamu lupa? Dia adalah sandera saya malam ini. Dia belum kembali. Saya tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi." Lilian mencibir dan berkata, "Apa yang bisa terjadi? Dia tinggal di rumah sepanjang malam. Dia bahkan tidak punya alasan untuk diceraikan. Sekarang dia harus menceraikan kita. Pecundang ini. Sejak dia menjadi menantu, tidak ada hal baik yang terjadi pada keluarga kita." Mandy sedikit khawatir, tetapi setelah mengangkat telepon, dia masih ragu-ragu dan tidak menghubungi nomor tersebut. Keesokan harinya, setelah Mandy berdandan dengan hati-hati, dia mengendarai Porsche-nya ke lantai bawah York Enterprise dengan rasa cemas. Orang yang bersamanya adalah Sekretaris Presiden Ivene. Sekretaris ini tidak menyapa Mandy dengan sopan. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah ini Mandy, Nona Zimmer?" Mandy terdiam sesaat, tapi dengan cepat berkata dengan lembut, "Ya, ini saya. Silakan ikut denganku." Angkat langsung menuju ke lantai atas York Enterprise. Mandy sendiri sedikit bingung. Meski belum membahas kerjasama, konon dia bisa datang langsung ke kantor presiden di lantai paling atas. Dia seharusnya punya kesempatan, kan? "Nona Zimmer, silakan." Ivene memberi isyarat undangan dan membawa Mandy ke ruang resepsi di luar kantor presiden untuk duduk. Lalu dia terkekeh, "Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Namaku Ivene. Saya sekretaris presiden." Masalahnya begini, presiden baru saja menjabat dan dia masih sibuk membaca beberapa informasi dan dokumen. Dia sudah diperintahkan untuk tidak menemui pengunjung selama beberapa hari terakhir. Entah apa tujuan kunjungan Nona Zimmer hari ini. Hati Mandy tenggelam, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda baru-baru ini melakukan investasi tambahan sebesar 5 miliar. Saya ingin mewakili keluarga Zimmer kami untuk membahas investasi dari 200 juta. Saya di sini ingin berbicara dengan Presiden. Bisakah Anda?" "Oh, itu kecil sekali." Ivene tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kontrak dari dokumen yang telah dia siapkan sejak lama, menyerahkannya kepada Mandy. Dia berkata, "Presiden berpesan, proyek pusat perbelanjaan Zimmer itu bagus. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda investasi sebesar 300 juta yuan. Kami telah mencapnya." Nona Zimmer dapat mengambil kontraknya dan melihatnya. "Tutup stempel perusahaan Anda, kirimkan kembali dan kami akan mengatur pinjamannya sesegera mungkin." Sekretaris Xavier, apakah Anda bercanda? Mandy agak sulit percaya, mengapa sikapnya berubah 180 derajat dan secara proaktif meningkatkan jumlah investasi. Dia tidak pernah memimpikannya hal terbaik ini. Ivene berkata sambil tersenyum, "Ini adalah perintah khusus dari Presiden. Saya awalnya berencana untuk bertemu Nona Zimmer dalam beberapa hari ke depan. Tetapi saya tidak menyangka Nona Zimmer datang berkunjung atas inisiatifnya sendiri. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Terima kasih." Mandy pusing dan sedikit tidak bisa bereaksi.
Dia segera mengambil kontrak dan meninggalkan kantor presiden ditemani oleh Ivene. Misi selesai. Dia tidak hanya menerima investasi dari York Enterprise, tetapi dia juga melampaui target. Setelah tenang sejenak, Mandy menelepon Lilian, yang gelisah di rumah. Beberapa menit kemudian, seluruh keluarga Zimmer mendidih. Mandy tidak hanya menerima investasi, tetapi York Enterprise benar-benar memberikan investasi sebesar 300 juta. Dengan 300 juta ini, rencana pembangunan pusat dunia Zimmer mungkin akan segera